Selamat datang kembali di pembahasan khusus untuk Anda. Kali ini kita fokusnya spesifik banget nih ke bab 4 dari buku The Road Less Stupid. Yang soal ritual waktu berpikir itu ya? Iya, betul. Ini proses praktis yang dibangun penulisnya 25 tahun loh. Tujuannya buat mengurangi yang dia sebut pajak kebodohan. Istilah yang menarik ya, pajak kebodohan. Maksudnya kesalahan-kesalahan mahal yang sebenarnya bisa kita hindari gitu kan? Tepat. Nah, misi kita sekarang ini mau bedah gimana sih prosesnya itu bekerja. Biar Anda nanti bisa ambil inspirasi lah buat kebutuhan sendiri. Benar sekali. Ini bukan cuma soal ayo mikir, tapi lebih ke membangun sebuah disiplin, jadi pemikirannya terstruktur, ada tujuannya gitu. Jadi mengubah pemikiran dari yang pasif jadi aktif dan disengaja ya. Nah, itu dia. Kuncinya di ritual yang personal. Proses yang sengaja dibuat untuk mancing ide-ide terbaik kita. Oke, mari kita bongkar nih prosesnya. Penulisnya kan sangat menekankan aspek ritual ya. Sampai dia punya kursi khusus, pena khusus, jurnal khusus, cuma buat ini. Iya, itu untuk membangun kebiasaan dan penanda mental kayaknya. Nah, titik awalnya nih katanya krusial banget. Siapkan pertanyaan berkualitas tinggi. Tapi sebelum sesi dimulai. Jadi bukan pas lagi sesi baru mikir mau nanya apa gitu ya? Bukan. Ini kayak nentuin arah kompas dulu sebelum kita jalan. Jadi landasannya udah jelas. Dan pertanyaannya juga bukan sembarang tanya kan? Harus yang, bener-bener mancing pemikiran dalam. Betul. Contoh di buku itu kan dari pertanyaan umum, siapa target pasar saya? Itu bisa berkembang loh jadi pertanyaan-pertanyaan lain pas sesi lagi jalan. Jadi ada struktur tapi juga fleksibel ya di dalamnya. Menarik. Tujuannya jadi bukan buat nyentang daftar pertanyaan aja. Bukan, lebih ke mengoptimalkan kemungkinan baru gitu katanya. Nah, setelah pertanyaan siap, gimana soal waktunya? Nah, ini juga diatur ya. Iya, dia saranin satu blok waktu, 60 menit. Idealnya gitu. Tapi dibagi, 45 menit buat mikir murni, terus ada 15 menit khusus buat evaluasi. Oke, 45 menit mikir, 15 evaluasi. Cukup jelas pembagiannya. Tapi yang menarik ya, dia juga realistis banget. Katanya seringkali satu sesi 45 menit itu nggak cukup buat satu masalah besar. Nah, ini penting nih. Jadi nggak perlu merasa gagal kalau belum selesai dalam satu sesi kan? Mengakui keterbatasan fokus kita juga. Katanya kan sekitar 40 menit ya batas efektif kita. Iya, sekitar itu. Jadi nggak apa-apa kalau butuh beberapa sesi buat satu topik. Fokusnya jadi ke kedalaman, bukan buru-buru. Bikin prosesnya jadi lebih manusiawi ya, nggak kayak dikejar target. Anda jadi bisa lebih tenang mendalaminya. Terus ada lagi nih beberapa teknik spesifik pas sesi jalan. Agak unik sih. Misalnya dia nyaranin taruh tangan kiri di dahi. Oh iya? Buat apa tuh? Katanya sih buat membatasi distraksi visual, biar lebih fokus ke dalam pikiran. Terus ada lagi trik titik kosong. Titik kosong? Gimana tuh? Jadi setelah nulis satu jawaban di jurnal, kita bikin tanda titik. Titik aja. Itu katanya kayak pemicu buat nanya ke diri sendiri, ada lagi nggak ya? Wah, menarik ya. Kayak isyarat visual sederhana gitu ya. Tapi fungsinya buat mendorong kita gali lebih dalam lagi. Biar nggak berhenti terlalu cepat. Iya, kayaknya gitu. Ini bukan sekedar kebiasaan aneh, tapi memang alat psikologis yang disengaja ya. Betul. Untuk mengatasi hambatan umum kayak distraksi atau pikiran yang udah mulai jenuh. Nah, ngomongin jenuh atau macet, ada juga strateginya. Kalau lagi mentok nih, penulis saranin pakai pertanyaan pancingan khusus. Contohnya gimana tuh pertanyaannya? Kayak, oke, apalagi ya kemungkinannya di sini? Atau kalau pesaing nih, gimana ya mereka nyelesain masalah kayak gini? Atau bahkan, coba kalau ada CEO baru yang brilian, dia bakal ngapain ya? Jadi pakai perspektif lain gitu ya. Pesaing, orang luar, itu bisa membuka sudut pandang baru yang mungkin kita nggak kepikiran sebelumnya. Cara proaktif buat bongkar kebuntuan. Iya, daripada cuma nunggu ilham datang sendiri kan? Poin penting lainnya lagi nih, selama 45 menit mikir itu, tahan diri. Jangan menghakimi ide dulu. Oh, jadi semua ide, bagus, jelek, keluarin aja dulu gitu? Betul, biarin aja ngalir. Nanti ada waktunya sendiri di sesi evaluasi 15 menit itu, baru deh dinilai. Pemisahan antara generasi ide sama evaluasi ya, itu kunci dalam proses kreatif sih biasanya. Menghakimi terlalu cepat itu bisa membunuh ide yang baru lahir. Nah, setelah ide-ide itu ketangkap,
Yang ditekankan itu bukan cuma ngumpulin jadi daftar loh, tapi menghubungkan titik-titik antar ide itu. Ini krusial. Menghubungkan titik-titik. Disitulah nilai tambahnya ya. Biar nggak jadi sekedar kumpulan ide mentah aja. Iya, biar jadi wawasan yang bisa ditindaklanjuti. Kalau nggak ide bagus bisa hilang gitu aja, menguap. Dan ini nyambung ke langkah selanjutnya kan? Kalau ada ide bagus yang perlu dipikirin lagi. Nah, itu dia. Langsung jadwalkan sesi waktu berpikir berikutnya. Khusus buat itu. Bahkan daftar to-do yang udah lama nggak kesentuh pun bisa jadi bahan pertanyaan buat sesi ini. Wah, bisa jadi cara buat beresin tunggakan juga ya. Terus soal frekuensi, seberapa sering idealnya? Penulis sih nyaranin ya sekitar 2-3 sesi per minggu. Itu udah cukup katanya buat kasih dampak signifikan. Oke, 2-3 kali seminggu, kedengarannya cukup double ya. Jadi intinya semua proses terstruktur ini kayak investasi waktu ya. Betul, investasi yang biayanya relatif rendah, cuma waktu kita aja, tapi potensi hasilnya bisa besar banget. Mengurangi resiko salah langkah, nemuin peluang baru, ya ujung-ujungnya memaksimalkan hasil lah. Meminimalkan pajak kebodohan tadi ya. Tepat. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Waktu berpikir ala buku ini tuh, ya bukan nunggu wangsit gitu aja. Ini proses yang aktif, disengaja. Terstruktur tapi juga bisa disesuaikan. Adaptasi itu kuncinya. Ya, nilainya bukan cuma tahu teorinya, tapi nyoba ngelakuinnya. Mungkin bisa dimulai dari satu elemen kecil dulu aja. Coba aja salah satu tekniknya. Setuju banget. Metode penulis ini kan contoh dari pengalamannya dia. Bukan aturan kaku yang harus diikuti plek. Yang paling penting itu ya disiplinnya. Disiplin meluangkan waktu khusus buat mikir dalam-dalam. Disiplin meluangkan waktu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri. Coba pikirin deh, ada nggak ya pajak kebodohan, mungkin kesalahan, atau peluang yang kelewat yang belum lama ini Anda alami? Yang mungkin banget bisa dihindari cuma dengan meluangkan waktu, katakanlah 45 menit buat berpikir terstruktur sebelumnya.